Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman ya, yaitu terkait tentang bagaimanakah cara kita strategi untuk bisa lulus seleksi PPG Prajabatan. Nah, tentunya ini nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini atau mungkin di periode kedepannya itu berkeinginan kuat untuk menjadi seorang guru ya. Nah, selain di sini nanti kita akan belajar dari sumbernya langsung ya, terkait tentang pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan itu kira-kira seperti apa. Nanti juga kita akan berbagi pengalaman nih, yaitu seperti apa sih pengalaman mengikuti PPG Prajabatan. Kira-kira apa saja yang dilakukan ketika kita itu kuliah PPG Prajabatan, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian apakah tugasnya itu memberatkan atau enggaknya, kemudian untuk peluang karir kedepannya itu kira-kira bagaimana. Oke, berikutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait tentang pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan. Nah, sekarang ini kita sudah mendatangkan nih, yaitu salah satu tamu kita dalam kegiatan podcast di malam hari ini, yang tentunya kita harapkan akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi, atau mungkin yang kedepannya itu bercita-cita untuk menjadi seorang guru melalui jalur PPG Prajabatan. Baiklah, kita sambut dulu yaitu kepada Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Pak Mareti. Iya, oh ya. Kalau misalkan boleh tahu untuk saat ini proses PPG Prajabatan yang diikuti itu sudah sampai tahap apa nih, Mbak? Oh, untuk proses sekarang saya berada di semester 2 lagi mengikuti PPL, sebentar lagi untuk penarikan dan kembali lagi ke kampus. Oh gitu, iya ya. Untuk PPL itu berada di sekolah yang ditunjuk oleh kampus atau mungkin berdasarkan dari keinginan preferensi sendiri, Mbak? Oh, kalau untuk PPL itu saya dari kampus, yaitu sekolah negeri di SMK Negeri 1 Surabaya. Langsung dari kampus yang gitu. menempatkan. Iya, iya. Ya, semoga saja nanti untuk kegiatan PPL-nya bisa lancar, kemudian sampai tahap uji kompetensi UKM PPG nanti bisa lancar dan juga segera lulus gitu ya. Dan bisa berkarya menjadi seorang guru di bawah naungan Kemdikbudristek. Oh ya, jadi gini Mbak Yo ceritanya. Di sini kan di channel kita, di channel Calon Guru ini kan merupakan channel yang berbagi tentang informasi dan juga tutorial. Yang salah satunya itu intens untuk membahas terkait tentang PPG, baik itu PPG dalam jabatan maupun juga PPG Prajabatan nih. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari dari sumbernya langsung, yaitu pengalaman mengikuti PPG itu kira-kira seperti apa, dan juga untuk tips lulus yang mungkin sudah pernah diterapkan itu seperti apa. Dikarenakan biasanya ini kan kita memberikan tutorial dan juga informasi terkait tentang pendaftaran maupun juga tentang proses seleksi dari PPG Prajabatan itu sendiri. Oh iya, untuk yang pertama nih Mbak Ayu, kita ingin mengetahui lebih jauh nih, yaitu Mbak Ayu ini menjadi peserta PPG Prajabatan. Ini kemarin tahun berapa untuk menjadi pesertanya nih? Oke, saya PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Oh gitu, gelombang 1 tahun 2023. Dan sekarang ini sudah hampir selesai ya, sudah semester 2 ya? Iya, hampir selesai untuk semester 2 ini, tinggal menunggu kuliah di kampus dan juga UAS serta ujian UP dan UKIN. Oh iya, nanti untuk UP dan juga UKIN itu kalau misalkan kita lihat pada tabel penjadwalan dari Kemdikbudristek itu merupakan tahap terakhir dari ujian mahasiswa pendidikan profesi guru, termasuk juga untuk yang prajabatan. Oh ya, kemudian dulu Mbak Ayu itu mendapatkan informasi terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan itu dari mana? Apakah mungkin dari media massa atau mungkin dari teman atau mungkin dari orang tua atau bagaimana Mbak Ayu? Untuk informasi PPG Prajabatan bisa dilihat di Instagramnya ya, di Instagramnya PPG Prajabatan. Dan juga saya mendapatkan informasi dari orang tua karena orang tua juga guru, jadi mengetahui kalau terdapat PPG Prajabatan saat ini agar bisa menjadi guru, syarat menjadi guru untuk saat ini. Iya, iya. Oh ya, dulu sebelum berkeinginan untuk ikut PPG Prajabatan, itu apakah memang kuliahnya itu jurusannya keguruan atau mungkin non-guru Mbak dulunya? Untuk kuliahnya saya yaitu S1 Pendidikan Tata Niaga, sejalur sama jurusan saya yang sekarang yaitu di bidang pemasaran, namun
di bidang pemasaran ini tidak hanya di pendidikan tata niaga, ada juga yang pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi, seperti itu. Selain itu juga pendidikan ekonomi maupun akuntansi itu mendapatkan dua pilihan di PPG ini, bisa masuk di pemasaran maupun di pendidikan IPS. Seperti itu, Pak. Oh gitu, iya. Jadi tidak hanya satu jurusan saja yang bisa dipilih. Iya, karena memang dalam tab linearitas ijazah itu kan kita bisa ditunjukkan ya dari tabel preferensinya itu, kalau misalkan ijazah S1 atau D4 kita itu apa, maka kita itu akan bisa memilih bidang studi apa gitu ya Mbak ya? Iya Pak, yang sejalur, tapi kayak seumpama teman saya itu pendidikan ekonomi, dia bisa memilih dua, yaitu bisa masuk pemasaran maupun masuk IPS, bisa. Iya iya, ini kan banyak juga teman-teman yang bertanya di kolom komentar nih. Nah di sini kita juga akan menanyakan tersebut kepada sumbernya, yaitu Mbak Ayu, terkait tentang untuk bisa mendaftar PPG Prajabatan itu apakah harus sudah memiliki ijazah secara fisik atau mungkin bisa kita itu baru menggunakan SKL. Kalau misalkan nih saya baru wisuda, ini nanti ijazahnya belum keluar, masih SKL, itu bagaimana Mbak? Proses yang dialami dulu dan itu apakah masih memungkinkan untuk diterapkan di tahun ini? Kalau untuk dulu saya belum wisuda dan belum dinyatakan lulus, namun skripsi sudah selesai, semua sudah selesai, namun saya bisa mengurusnya di kampus, yaitu di pihak administrasi kampus, direktorat, untuk agar di PD Dikti dinyatakan lulus. Setelah itu bisa mendaftar meskipun saya belum mempunyai ijazahnya, tapi menggunakan ijazah penggantinya bisa. Oh gitu, iya. Memang di sini kalau misalkan kita lihat pada di bagian biodata diri itu kan sebagai salah satu persyaratan kita bisa memilih bidang studi PPG itu kan kita berdasarkan dari isian ketika kita memasukkan biodata kemahasiswaan. Di bagian biodata kemahasiswaan itu kan kita memasukkan data perguruan tinggi. Nah, ini kalau misalkan kita sudah dinyatakan lulus di PD Dikti itu berarti kita sudah bisa memilih. Gitu ya, berarti kalau misalkan seperti itu, mungkin teman-teman yang mengalami kendala atau kesulitan belum bisa memilih bidang studi dikarenakan permasalahan itu, mungkin dari Mbak Ayu ada saran atau masukan kepada teman-teman di luar sana. Bagaimana Pak? Diulangin. Di luar sana itu masih ada teman-teman yang mengalami kendala, yaitu nggak bisa memilih bidang studi dikarenakan di kampus ya, di PD Dikti itu belum lulus. Itu mungkin apakah ada masukan? Kalau belum dinyatakan lulus di PD Dikti, bisa datang ke rektorat kampus. Apabila bisa mengurusnya hanya sehari saja, nanti langsung berubah di PD Dikti. Oh gitu, iya, betul sekali ya. Baiklah teman-teman, jadi kalau misalkan kita itu tidak bisa memilih bidang studi, nggak bisa lanjut berdasarkan PPG dikarenakan kita belum lulus di bagian apa tadi, di bagian PD Dikti itu adalah kita berkoordinasinya kepada pihak kampus. Sama halnya dengan teman-teman PPG dalam jabatan atau mungkin pendaftar P3K yang mungkin untuk ijazahnya itu belum terdaftar di PD Dikti, padahal kita lulusan di tahun 2012 ke atas, maka untuk memasukkan data tersebut supaya kita bisa verify ijazah di Info KTK itu juga serupa. Kita meminta pihak kampus untuk minta tolong masukkan data kelulusan kita di PD Dikti, termasuk juga untuk mungkin ada data yang keliru atau enggak sesuai antara data di PD Dikti, kemudian data dengan dapur dan juga data kependudukan. Itu juga kita meminta tolongnya kepada pihak admin kampus itu ya. Oh ya, selanjutnya gini Mbak, terkait tentang proses seleksi yang selama ini diikuti, pernah diikuti, ini salah satu tahapan seleksi PPG Prajabatan itu adalah mengisi biodata diri. Nah, di sini terkait tentang mengisi biodata diri, itu apakah ada tips-tips khusus yang mungkin nanti bisa memperbesar peluang kita untuk bisa lulus seleksi PPG Prajabatan, Mbak? Yaitu tipsnya yaitu saya untuk pengalaman mengikuti pelatihan maupun berorganisasi itu lebih dikencengin. Dulu saya berorganisasi di kampus itu mengikuti 4 organisasi dan mengikuti pelatihan seperti bahasa Inggris di kampung Inggris kayak itu dicantumin yang lengkap. Selain itu juga pengalaman menjadi sukarelawan seperti membantu mengajar seperti kampus mengajar seperti itu Pak. Iya, dan itu dikencengin dan untuk pengisian biodata diisi dengan benar dan tepat, ikuti aturan dari PPG-nya agar bisa lolos dalam seleksi administrasinya.
Oh gitu ya. Ini untuk bagian apa seleksi mengisi biodata diri kan untuk informasi umum itu kan kita data diri kita masing-masing itu ya. Kemudian untuk Iya, biodata Pak. kemahasiswaan ini ada kaitannya dengan perguruan tinggi. Kemudian bidang studi PPG ini connect dengan biodata kemahasiswaan kita dan juga disesuaikan dengan tab linearitas sistem di PPG Prajabatan. Kemudian nah di bagian biodata diri ini kan ada yang opsional, ada yang wajib. Nah, untuk opsional ini kalau misalkan kita telah lebih lanjut terkait tentang definisinya, ini kan artinya boleh diisi dan boleh tidak. Nah, menurut Iya, sepengetahuan Pak. dari Mbak Ayu, ini sebaiknya untuk yang opsional itu diisi ataukah tidak, Mbak? Oh, kalau saya kemarin yaitu disesuaikan dengan pengalaman. Saya isi semua karena saya terdapat pengalaman saat itu. Iya, kalau misalkan memang kita itu nggak punya pengalaman, itu mendingan tidak perlu kita isi ya, daripada kita mengada-ada gitu ya. Ya, Pak. Iya, Seperti berorganisasi mungkin pas saat kuliah tidak mempunyai pengalaman ya bisa menggunakan pengalaman saat sekolah maupun waktu SMA seperti itu bisa, Pak. Bisa banget. iya, atau Yang penting mungkin ini. terisi gitu, Pak. Mungkin berada di desa Karang Taruna atau apa atau mungkin organisasi apa gitu ya. Iya, bisa, Pak. Oke, Iya, baik di kemudian bidang kuliah maupun di luar itu. Seperti Karang Taruna itu, ya kemarin saya ditanyain waktu wawancara ya, Pak. ya, Pengalaman di luar kampus gitu. ya berarti nanti untuk yang di bagian biodata diri ada yang opsional dan juga wajib itu kita isikan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Dikarenakan itu nanti ketika wawancara itu ditanyakan gitu ya, Pak ya. Iya, ditanyakan, Pak. Ditanyakan kembali nanti saat wawancara. Oh gitu, iya. Di sini untuk bagian seleksi Jadi harus administrasi, hafal. iya, bagian seleksi administrasi itu kan selain mengisi biodata diri, itu juga ada IC. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sistem IC untuk PPG Prajabatan itu kan juga agak sedikit banyak ya untuk mengisinya. Nah, mungkin selama ini yang mungkin pernah diterapkan sehingga kita bisa lulus, ini apakah ada tips khusus dalam mengisi IC ini, Pak? Oh, baik, untuk mengisi esai perlunya pengalaman yang sesuai saat mengajar ini merupakan tahap terpenting kalau bisa diisi panjang dan banyaknya pengalaman namun mudah dipahamin dan wajib hindari plagiasi. Harus menggunakan kata-kata sendiri semenarik mungkin. Karena pengalaman dari teman saya ada yang tidak lolos karena terlalu menyepelekan esai. Nah, saya dulu untuk pengalaman mengajar cukup banyak, yaitu terdapat mengikuti kampus mengajar angkatan 2 2021, mengikuti asistensi mengajar 2022, mengajar bahasa Inggris dan les di SNM 4, serta penelitian skripsi di SMK Pawetan Daya 1 Kediri. Usahakan buat pengalaman sebanyak mungkin dalam bidang mengajar, baik kegiatan akademik maupun non-akademik seperti membantu les, tari, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan jangan lupa dilebih-lebihkan. Selain itu juga untuk pengalaman berorganisasi waktu kuliah dicantumkan dan maupun mengikuti kegiatan di luar seperti Karang Taruna atau kegiatan masyarakat lainnya. Oh gitu ya. Terkait tentang IC ini memang berdasarkan dari pengalaman pribadi, bukan hanya di PPG Prajabatan, namun juga di guru penggerak atau mungkin IC dalam apapun. Ini hal terpenting itu adalah kita harus menggunakan kata-kata sendiri dan juga pengalaman sendiri. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini itu nanti ketika masuk ke seleksi administrasi itu salah satu bagian penting itulah nanti akan dicek tes kemiripan ya. Jadi akan sangat recommended sekali berdasarkan dari pengalaman saya dan Mbak Ayu ya teman-teman. Di sini kita tuh harus memastikan bahwa kata-kata yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan itu adalah berdasarkan dari pengalaman sendiri, jangan sampai kita copy paste dari orang lain, dari internet atau mungkin dari siapa. Dikarenakan nanti by otomatis itu akan terdeteksi ya by sistem berapakah plagiarismenya. Akan lebih baik kalau misalkan saya sendiri itu biasanya sebelum saya masukkan ke sistem itu saya cek dulu tuh di Turnitin kira-kira berapa sih untuk tes kemiripannya seperti itu. Dan selanjutnya yang paling penting lagi, IC itu nanti akan ditanyakan juga ketika tes wawancara. Jadi jangan sampai kita itu menjawab wawancara terkait tentang IC yang kita isikan tuh kita nggak tahu, itu jangan sampai ya. Nah itulah teman-teman untuk tips mengerjakan IC untuk PPG Prajabatan. Oh ya, selanjutnya untuk contoh isian itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu dari IC tersebut.
Nah, selanjutnya salah satu bagian penting di sini untuk kita bisa ikut tes substantif ya. Kalau misalkan kita sudah lulus tes seleksi administrasi, langkah berikutnya ini kan kita ikut tes substantif nih. Nah, salah satu syarat untuk bisa masuk ke sana, ini tahapan berikutnya setelah kita preferensi penempatan. Untuk sekarang ini ada preferensi penempatan ya, pengabdian ya. Nah, itu adalah pembayaran. Nah, terkadang teman-teman itu mengalami kendala untuk melakukan pembayaran tes substantif yang jumlahnya hanya 200.000 itu. Nah, untuk tips sukses melakukan pembayaran itu bagaimana, Mbak? Untuk melakukan pembayaran itu sebesar 200.000 nanti bisa ditampilkan ya Pak. Punya saya. Bisa langsung di BRI atau menggunakan akun bank lainnya, langsung ditransfer saja seperti biasa. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, bisa ditampilkan di sini nanti ya Pak. Iya, betul sekali. Oh ya, selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat dari sosialisasi Kemdikbudristek ya, dan juga informasi di pusat pengumuman PPG kemdikbud.go.id, bahwasanya untuk mengikuti PPG Prajabatan yang selama 2 semester atau 1 tahun, ini kan kita mendapatkan beasiswa nih, beasiswa dari Kemdikbudristek. Dan kita membayarnya itu hanya di tes substantif. Berdasarkan dari pengalaman yang telah diikuti Mbak Ayu, apakah memang begitu Mbak Ayu? Bagaimana Pak? Apakah memang benar PPG Prajabatan ini gratis, dan kalau misalkan membayar itu bayarnya apa saja gitu? Kalau untuk PPG Prajabatan gelombang untuk semua gelombang ya, ini gratis dari pemerintah, tidak perlu membayar apapun, hanya biaya hidup saja. Iya, jadi tidak membayar apapun. Membayarnya tuh hanya ketika kita ikut seleksi itu membayar tes substantif yang hanya 200.000 itu. Kalau misalkan kita lulus, kita penempatan di LPTK itu semua gratis sampai selesai. Cuman kita biaya hidup termasuk makan, mungkin kos hanya seperti itu saja ya? Iya sendiri. Iya Pak, gitu. Hanya itu saja. Semuanya sudah ditanggung pemerintah. Oh gitu. Ya, untuk yang berikutnya nih, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu di sini kan ada tiga tes ya, ada tiga tes untuk masuk PPG Prajabatan sehingga kita lulus dan ikut pendidikan profesi guru. Yang pertama ada seleksi administrasi tes tahap 1, kemudian ada tes tahap 2 yaitu tes substantif, dan juga tes tahap 3 itu wawancara. Untuk tes seleksi tahap 1, tips lulusnya seperti apa Mbak Ayu? Untuk tes administrasi yaitu lakukan sesuai dengan petunjuk atau perintah di PPG-nya, di lamannya, ikuti perintahnya sesuai. Selain itu juga melakukan pembayaran 200.000 untuk ujian dan seperti dan nanti diberikan contohnya seperti apa tampilannya. Oh gitu, iya. Berikutnya untuk yang tips lulus tes substantif nih, berdasarkan pengalaman, ini tesnya apa saja, kemudian di sini untuk bisa lulus tuh strateginya apa gitu? Untuk tips substantif ini sebenarnya banyak grup WA atau materi-materi yang perlu dipelajari dan perlunya latihan untuk tiap hari mengenai bidang materi masing-masing, karena bakal diujikan latihan numerasi dan literasi teliti dalam mengerjakan soal. Yaitu untuk tugasnya itu sesuai bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau jurusan IPA beda dengan pemasaran. Jadi kayak kuasai bidang kalian sendiri. Seperti saya kemarin lebih banyak soal-soal di bidang pemasaran mengenai pemasaran-pemasaran seperti apa. Seperti itu Pak. Jadi berbeda. Iya, berbeda antara satu bidang studi dengan yang lain itu akan agak berbeda gitu ya. Oke. Berbeda Pak, iya. Sesuai bidang masing-masing. Untuk yang ketiga nih, dan setelah kita lulus tes substantif, itu kan nanti kita akan ada penjadwalan tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara itu gambarannya seperti apa? Kemudian tips supaya kita bisa lulus tuh nanti bagaimana tuh Mbak Ayu? Untuk tips lulus wawancara, pertama pastikan Anda tahu jadwal kapan wawancara. Usahakan jangan telat. Persiapkan untuk sinyal agar tidak gangguan. Untuk wawancara nanti menggunakan Google Meet. Dan yang perlu dipelajari yaitu esai yang sudah kalian kerjakan, karena itu kebanyakan keluar sama yang saya spill ya. Selain kegiatan mengajar juga ditanya seperti kegiatan di masyarakat, seperti apa, seperti mengikuti Karang Taruna, panitia 17-an, dan lain-lain.
Pokok kegiatan kalian bersosialisasi selain di kelas atau lebih tepatnya diluangkan masyarakat pasti ditanyakan. Dan enjoy, nggak usah tegang, dibawa santai dan berpakaian sopan serta menggunakan tutur bahasa yang sopan. Jangan lupa adanya kalimat pembuka dan kalimat penutup. Seperti Oh itu, Pak. gitu, iya ya. Oke, itu adalah untuk tips supaya kita itu pengalaman lulus seleksi PPG Prajabatan dan cara supaya kita Iya, bisa Pak. lulus seleksi PPG Prajabatan. Semoga ini nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang itu sedang mengikuti seleksi PPG Prajabatan dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih berada di bangku kuliah nih dan berkeinginan untuk menjadi seorang guru.